Ya, kalau salat ini mudah-mudahan saya yakin dan percaya sudah pernahnya dibahas mungkin tentang qada salat ya Ustaz ya. Apalagi Ustaz Ruzaini mungkin fokus di fikih dia. Ya, kalaupun ada salat-salat kita yang tinggal Bapak Ibu, bisalah di bulan Ramadan yang penuh berkah nih, ya, gunakan kesempatan untuk mengqadha salat yang mungkin pernah tinggal di masa-masa yang lalu. Karena imam 4 mazhab sepakat bahwa qada'ul wajib, mengganti yang wajib hukumnya wajib. Jadi salat wajib yang pernah kita tinggalkan dulu, mulai dari balik umur 15 tahun awak, mulai dari 15 tahun sampai umur waktu 30. Dari umur 30 lah baru dia penuh salatnya, maka hitung 15 tahun sampai ke 30, berarti ada 15 tahun bertinggalan salat qada, ganti. Ya, bagaimana cara menggantinya? Para ulama berbeda, tapi intinya adalah bagaimana kita berupaya setiap salat subuh, misalnya ada kesempatan qada subuh, zuhur ada waktu qada zuhur, kemudian asar ada waktu qada asar, sampai kita merasa bahwa salat kita itu sudah kita selesaikan semua yang bertinggalan. Puasa, kemudian yang berikutnya adalah tasumu Ramadan. Amal yang berikutnya adalah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Baru yang kelima adalah wa tahujjal bait, melaksanakan ibadah haji. Jadi ini amal yang dikatakan Nabi Bapak Ibu bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Intinya adalah mengamalkan rukun Islam. Tidak mempersekutukan Allah, salat, bayar zakat, puasa Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau, kata Nabi kepada Muaz, aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Kalau tadi itu amalan, ini Nabi mengatakan, maukah kau kutunjukkan amalan yang merupakan pintu kebaikan? Maka Nabi mengatakan, as-sawmu junnatun, puasa adalah merupakan perisai, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, sedangkan sedekah adalah sesuatu yang dapat menghapuskan dosa sebagaimana air mematikan api. Yang ketiga, wa salatul rajul fi jawfil lail, dan melaksanakan salat di ujung malam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan puasa wajib, maka ini termasuk puasa sunnah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini terbiasa kita dengan yang wajib, keluar Ramadan terbiasa kita dengan yang sunnah. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah kita di bulan Ramadan ini bisa kita jaga, kita tingkatkan. Apalagi di kita ini, di masjid kita ada jadwal ini Ustaz ya, membagi snack tadarus. Snack tadarus, ya, kemudian mengantar bukaan ke rumah tetangga, termasuk sedekah. Baru yang ketiga kata Nabi adalah salat malam. Alhamdulillah Ramadan ini, apalagi kita di Masjid Syukron 23 rakaat, termasuk hebat nih Bapak Ibu. Karena di rantau-rantau ini, kurasa tinggal berapa masjidnya lagi yang tinggal sebelah yang 23. Yang lainnya udah 11. Apalagi kemarin tuh karena Covid tuh pula ya kan. Karena Covid yang 23 pindah ke 11. Siap Covid, ndak lagi mau balik lagi. Karena udah enak lah seorang tuh yang 11. Nah lagi udah ini aja lah kita, udah ini aja lah, udah jadi itu. Jadilah 11 yang 23 paten. Tapi memang kalau kita lihat imam mazhab, salat tarawih itu memang 23. Sedangkan 11 itu adalah qiyamul lail. Ya, jadi saya kalaupun mengimami 11, pulang saya tetap saya sempurnakan 23. Jadi supaya kita paham bahwa qiyamul lail dengan tarawih itu berbeda.
Bapak Ibu, selanjutnya summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala akhbiruka bi ra'sil amri wa umuduhu zurrawatin sanamih. Qultu bala ya Rasulullah, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatun al-jihad. Maukah engkau kutunjukkan, kata Nabi, inti daripada agama itu? Maka Rasulullah menjawab, ya, inti daripada urusan, segala urusan itu adalah al-Islam, sedangkan tiangnya agama ini adalah salat, dan puncak daripada amal itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulluh. Jadi setelah Nabi mengatakan amalan yang bisa membawa ke surga, menjauhkan ke neraka, kemudian Nabi juga menjelaskan pintu-pintu kebaikan, kemudian Nabi juga menjelaskan tentang pokok daripada agama. Di ujung hadis ini, Bapak Ibu, Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan puncak dari semua amalan-amalan itu? Inti daripada amalan yang sudah aku sampaikan tadi itu, ini rangkumannya di sini. Apa kata Nabi? Faqultu ya Rasulullah, bala ya Rasul. Maka Muaz mengatakan, mau ya Rasul, ya mau. Apa itu amalannya? Maka Nabi mengatakan, fa akhadha bilisanihi. Kemudian Nabi mengambil lidahnya, dipegang Nabi lidahnya seperti ini. Setelah Nabi memegang lidahnya, apa kata Rasul? Kuf alaika hadza, jaga yang sebiji ini, jaga ini. Kalau bahasa kita, jaga lidahmu. Jadi Nabi memegang lidahnya, kemudian mengatakan, jaga ini. Qultu ya Nabi Allah, Muaz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna al-mu'akhizuna bima natakallam. Ya Rasul, apakah kami akan dihisab? Apakah kami akan dihitung dengan sesuatu yang kami ucapkan, yang kami cakapkan? Maka Nabi mengatakan, sakiltak ummak. Sakiltak ummak ini apa ya? Bahasa penegasan dari Nabi. Celaka kau, bahaya kau, kata Nabi. Ya, hati-hati. Wahal yaktubun nasu fin nari ala wujuhim. Apakah manusia itu, ya, akan disiksa di neraka karena perbuatannya itu ala manakhirihim illa hasaili alsinatihim. Jadi manusia itu, kata Nabi SAW, kelak di akhirat akan disiksa dikarenakan perbuatan daripada lisannya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat hadis Nabi SAW ini, setelah Nabi menjelaskan amalan-amalan, pintu kebaikan dan segala macamnya, Nabi menutupnya dengan mengatakan, intinya adalah jaga lisan, jaga ucapan, jaga apa yang mau kita cakapkan. Jangan sampai ada yang tersakiti, ada yang terzolimi gara-gara ucapan kita. Maka Syekh Hisham Kamil Al-Azhari dalam kitab ini mengatakan, ya, di antara yang bisa menyebabkan hati itu mati, salah satu asya taksil qalbi, yang bisa mematikan hati, ad-dhahku min ghairi ujub, ketawa padahal tak ada pala yang lucu kali, wal aklu min ghairi ju', makan walaupun belum lapar, wal kalamu min ghairi hajatin, bercakap walaupun tak perlu. Tak hanya perlu dia bercakap, tapi tidak bercakap saja mulutnya itu, ya kan? Ini termasuk hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari semua poin yang disampaikan Nabi itu, termasuk bahaya lisan itu adalah minal ismi kal kadhibi wal ghibati wan namimati. Termasuk di antara dosa yang dibuat oleh lidah kita ini apa Bapak Ibu? Pertama, berbohong.
yang kedua adalah ghibah, dan yang ketiga adalah an-namimah. Namimah tu apa Pak? Melaga-laga. Ya kan Bu? Makanya wajar kalau Nabi pulang Isra Mi'raj dikatakan Nabi yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke neraka itu adalah lisan, lidah. Orang yang tak pandai menjaga cakapnya, itulah yang bisa menarik dia ke neraka. Pertama berbohong, ya, berbohong. Orang yang berbohong itu biasanya melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka pepatah Arab mengatakan ra'suz dzunubi al-kadzibah, pangkal dari dosa itu adalah berbohong. Kalau orang sudah berbohong, maka dia akan memerlukan bohong berikutnya untuk menutupi bohong yang pertama. Kenapa tak tarawih kakak? Oh, ini kalau ku jawab betul nanti hilang harga diriku, kata waktu. Ya kan? Paksa berbohong dia. Sakit perutku bah katanya. Berbohong padahal tidak sakitnya perutnya. Sakit perutku berarti bohong pertama. Ditanya kawan tu lagi, udah berobat kakak? Berarti perlu bohong kedua. Sudah ku minumnya obat katanya. Padahal tidak ada dia meminum obat. Berarti bohong kedua. Jadi sekarang udah macam mana rasa kakak? Udah enak kurasa katanya. Udah berbohong dia yang ketiga. Jadi bohong itu pangkal dari dosa. Yang kedua, menggibah. Ya, menggibah. Walaupun betul. Jadi gibah itu kata Nabi, kalau betul yang awak ceritakan itu, maka itulah gibah. Maka kadang ada juga awak, macam mana Ustaz betulnya awak ceritakan ini, bukannya mengada-ngada. Betul yang kita ceritakan itu tentang orang lain, itulah gibah. Jadi kalau tak betul, Nabi bilang itulah fitnah. Jadi menceritai orang itu dua-duanya tak bagus Pak. Menceritai orang betul, gibah. Menceritai orang tak betul, fitnah. Kecuali yang awak ceritakannya yang baik-baiknya lah. Oh, kalau kawan tu yang rajinan ke masjid itu, oh begini. Kalau yang baiknya enggak masalah, tapi begitu menceritakan yang tak baiknya, itulah ghibah. Makanya Ramadan ni tahan-tahankan ibu lah dulu. Tahan-tahankan aku. Makanya yang malasan puasa-puasa yang dah berkumpul-kumpul siang-siang, karena tidak ada cerita. Pertamanya awak kumpul-kumpul tu enak cerita Ustaz, cerita yang bagus-bagus. Kalau sudah agak lama awak cerita, mulailah taringatnya, apalagi ibu, taringatnya macam mana ya kau tengok udah siapa itu? Oh, katanya udah panjang, oh-nya udah panjang lah itu. Man ceritakan. Datang kakak ni pula, jangan kau ceritakan sekarang puasa ini katanya. Iya kak, tapi memang betulnya ni, jangan puasa ini berdosa kita. Jadi macam mana? Nanti habis tarawih kita bahas, katanya pula. Terakhir habis tarawih begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, macam mananya kita ini, katanya pula. Baru yang terakhir adalah melaga-laga. Ucapan seseorang yang awalnya tidak emosi, tapi bisa orang jadi emosi gara-gara apa yang diucapkannya, itulah termasuk nama namimah, melaga-laga. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka melaga-laga. Enggaknya pala panas sekali dua orang ini sebenarnya, tapi datang orang ketiga. Orang ketiga itulah tukang kompornya. Datang dia ke sebelah sini, macam mananya kamu begini. Oh, masa kau diam aja kau digitukannya? Kipaslah, gaslah, percumalah kau, katanya. Datang dia ke sana ini, ceritakannya lagi begini. Ya, cari informasi dia, ceritakannya begini. Ya, dikipasnya pula. Jadi diam aja kau, macam mana lagi? Oh, percumalah kau, hajar aja, kenapa rupanya? Terakhir begaduh orang gara-gara dia. Itulah namanya namimah. Maka Bapak Ibu orang tua aku yang dirahmati Allah, itulah hadis kita pada kesempatan subuh ini, ya. Jadi amal yang bisa memasukkan ke dalam surga sudah dijelaskan oleh Nabi. Pintu kebaikan dijelaskan oleh Nabi. Ujungnya, puncak dari segala amalan itu adalah ketika dia bisa menjaga lisannya. Makanya Bapak Ibu, dalam hadis yang pernah kita bahas, orang beriman itu dilihat dari bagaimana dia menjaga
lisannya. Hebat pun sholatnya, hebat pun mengajinya, hebat pun amalnya, tapi kalau belum mampu dia menjaga lisannya, belum mampu dia menjaga cakapnya, asalkan bercakap dia ada saja orang yang tersinggung sakit hati, maka belum sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia iman kepada Allah, dia akan pikir, kalau ku cakapkan kayak gini tersinggung orang macam mana, kalau ku cakapkan kayak gini nanti Allah marah macam mana. Karena Bapak Ibu sekali lagi ya, bahwa orang yang muflis, yang bangkrut itu di akhirat kata Nabi adalah orang yang datang dengan pahala salat, orang yang datang dengan puasa zakat, orang yang datang dengan pahala haji. Ternyata pada saat dia mau masuk ke dalam sorga, tiba-tiba ada orang yang menuntut kemudian mengatakan, ya Allah, betul bahwa si fulan ni rajin salat, tapi pernah disakitinya hatiku dengan ucapannya, maka aku memohon keadilan kepadamu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah ambil pahalanya, kemudian Allah berikan kepada yang menuntut, sampai habis pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ada saja yang menuntut karena cakapnya, perbuatannya menyinggung orang lain. Habis pahala masih datang juga orang menuntut. Dosa orang yang menuntut itu Allah berikan kepada dia. Inilah bahaya daripada tidak bisa menjaga ucapan. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk tidak berlebihan berbicara dan berbicara yang baik-baik sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.